Belum lagi hilang mendung duka akan kepergian Oma Swati, panggung hiburan kembali disaput kabar tak sedap. Kali ini kondisi Polo Sri Mulat yang menghentak banyak orang. Terbaring lemah di ruang ICU hingga menggunakan alat bantu pernafasan, kondisi Polo menyulut keprihatinan banyak orang. Polo yang biasa ceria, larut dalam canda dan menghibur di layar kaca, kini terbaring tak berdaya. Apalagi ketika sang komedian diketahui sudah 4 hari terbaring di ICU. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi Polo setelah 4 hari dirawat intensif di ruang ICU? Sekarang Pak Polo sedang dirawat di ICU, ya terpaksa tidak bisa dibesuk. Kalau toh kita ke sana paling hanya di luar, ya. Nah, Pak Polo saya dengar dikasih obat tidur biar istirahat. Tapi ini tadi pagi udah artinya udah bergerak, udah ini, cuman nggak boleh turun lah masian ya. Memang dikasih obat tidur untuk istirahat. Bukan artinya dia koma, enggak ada. Obat tidur ini tadi sudah gerak-gerak, kaki tangannya udah gerak biasa, cuman tidak boleh bergerak berlebihan. Karena paru-parunya infeksi lagi gitu loh. Sebelum terbaring tak berdaya di ICU, Polo ternyata sudah bolak-balik rumah sakit. Mengeluh sesak nafas, Polo sampai 2 kali dilarikan ke rumah sakit. Tapi keluhan itu muncul lagi hingga Polo akhirnya harus jalani perawatan dan mendapat alat bantu pernafasan karena kondisinya yang kian menurun. Polo itu sore itu tahu-tahu sesak aja. Ya, enggak ada gejala apa-apa, tahu-tahu sesak. Terus masuk rumah sakit, dioksigen, dikasih obat, langsung pulang. Ya, besok pagi malam gitu lagi, anfal lagi, sesek. Masuk rumah sakit lagi, kasih obat, kasih ini, udah enak. Iya kan, siang sehari aktivitas enggak apa-apa, sama sekali. Masuk rumah sakit pertama itu, sesak napas, setelah dikasih obat, udah disuruh pulang. Udah. Pagi itu udah telepon-teleponan, merencanakan pekerjaan juga, sudah enggak ada masalah. Kedua, masuk besoknya gitu loh, malam terus, besok lagi, udah masih WA-an, dia di rumah sakit WA-an tetap. Aku masuk lagi teman-teman ngasih kabar aja. Besoknya pulang lagi, udah. Nah ini yang ketiga ini, kayaknya kok makin berat napasnya. Apa yang dialami Polo sekarang bukan kali pertama terjadi. 5 tahun lalu, Polo pernah mengalami masalah di bagian paru-paru hingga harus menjalani pengobatan panjang. Setelah itu, Polo sempat dinyatakan sembuh total. Tapi sayang, kebiasaan buruk sang komedian setahun belakangan disebut Kadir membuat sahabatnya itu harus masuk rumah sakit lagi. Polo itu ada riwayat penyakit paru yang sudah parah. 3-4 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu lah ya. 5 tahun yang lalu dia tuh udah parah, berobat selama setahun. Setelah di ronsen, paru-parunya berkabut. Ya, dokter bilang divonis kebanyakan rokok. Nah, setelah itu dia di swab, di PCR, alhamdulillah dia negatif masalah COVID-19. Ya, itu murni penyakit paru-paru. Ya saya sebagai teman, sebagai sahabat, dibilang sebagai saudara juga. Saya mendoakan semoga saudara saya Polo cepat-cepat sehat, cepat pulih kembali seperti semula dan bisa bekerja lagi bareng-bareng teman-teman. Kabar tak sedap juga menghantui Jeremy Teti. Setelah dipasang ring jantung, Jeremy Teti kembali dikabarkan menderita sakit berat. Kali ini masalah batu ginjal yang membuatnya harus berkali-kali menjalani tindakan medis. Penyakit ini bukan hal baru baginya. Sejak beberapa tahun terakhir, Jeremy Teti berkutat dengan penyakit yang terus kambuh meski sudah menjalani tindakan laser hingga 4 kali. Ini sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu.
sudah di laser 4 kali apa 5 kali lupa deh gue. Terus ya biasa kalau udah di laser lagi tumbuh lagi kayak gitu. Tapi ya itulah. Dalam tahun ini aja dia tuh kambuh 2 kali. Januari dia kambuh 1 kali. Terus Juni kemarin juga itu kalau batu itu bergeser sakitnya. Gue salto loncat sana pontang panting gue loncat sana loncat sini biar batunya bergeser. Kalau di pinggang bagian kanan, aku selalu bagian kanan ini yang sakit, kiri enggak. Itu kalau sakit itu Tuhan. Dan memang disarankan dokter itu satu, melakukan itu loncat skipping, loncat di tempat sampai 50 sampai 100 kali, tapi kadang nggak mempan lagi. Udah harus satu jalan ke rumah sakit terdekat nanti disuntik di sini ya paling tahan lumayan 1 jam 2 jam tidur sebentar di IGD pulang. Berkali-kali jalani tindakan medis, Jeremy Teti akui penyakitnya ini kambuh lagi dan kambuh lagi. Tapi tak dipungkiri bahwa ia sendiri masih kerap tergoda melahap makanan pantangan yang justru jadi kesukaannya. Nah itu berat, gue penggemar makan tempe dan tahu. Terus kacang rebus gue bisa nahan. Tempe gue bisa nahan, tahu gue bisa nahan. Tapi itu loh bumbu kacang. Gado-gado dan itu tuh kadang tuh sabar colek dikit aja kayak gitu sampai gue colek dikit aja deh daripada gue ngecek gitu. Dia juga bilang gitu setelah di laser bukan jaminan akan sembuh total, besar kemungkinan nanti beberapa tahun kemudian. Nah aku laser tuh sekitar 2 tahun yang lalu 2017. Nah sekarang 2017 atau 18 pokoknya 2 tahun yang lalu 2018. Nah sekarang 2020, nah masa 2 tahun langsung tumbuh lagi. Nah batu itu mungkin kecil-kecil tapi beberapa biji gitu loh. Aduh Tuhan gimana caranya. Sudah lewati proses laser, masih ada pilihan untuk melakukan tindakan medis lainnya yang bisa dilakukan Jeremy Teti. Tapi kepada tim Insert ia mengaku masih dibalut beragam ketakutan saat harus naik meja operasi sehingga memilih jalan alternatif untuk sementara waktu. Ada yang menyarankan dari teman-teman jurnalis senior kan, aku ada grupnya. Mereka bilang bang ini ada di daerah Mampang ada kok ini terapi begini. Suami saya akhirnya keluar kok batunya kayak gini. Ya aku nampung aja dulu. Jangan deh kalau aku mau coba alternatif dulu deh. Tak ada jalan lain selain berikhtiar melawan penyakit yang merundungnya sekarang ini. Dan masih banyak kisah perjuangan serta cerita lain dari Jeremy Teti yang akan hadir dalam program Santuy Malam pukul 7 malam nanti hanya di Trans TV.